Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Safinatun Najah. Di kesempatan kali ini kita sampai kepada pembahasan tentang syarat-syarat sahnya tayammum. Di sini berkata Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami, faslun syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayammum itu ada 10. Yang dimaksud di sini adalah syarat sahnya tayammum. Syarat maknanya ma labudda minhu fihi, sesuatu yang harus ada di saat tayammum. Kalau ada maka tayammumnya sah, kalau tidak ada maka tidak sah. Satu saja dari 10 syarat ini tidak ada, maka tayammumnya dihukum tidak sah. Tapi kalau terpenuhi semuanya maka tayammumnya sah. Apa 10 syarat tersebut? Yang pertama, ayyakuna biturabin, harus menggunakan debu, ya. Jadi tayamum harus dengan debu, ya, debu dengan jenis apa saja, pokoknya debu. Maka tidak sah kalau bertayamum tidak dengan debu. Misalnya tayamum dengan pasir, atau tayamum dengan tepung, atau tayamum dengan serbuk-serbuk yang lain yang bukan debu. Debu itu adalah serpihan tanah, ya. Tanah yang ada serpihannya, yang kalau bisa melekat di wajah dan juga tangan ketika diusap. Jadi tanah yang bentuknya serbuk. Maka tidak sah kalau tayamum tidak dengan debu, karena salah satu, ya, syarat daripada sahnya tayamum ayyakuna biturabin, harus menggunakan debu. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna turabu tahiran, dan adanya debu tersebut suci, debu yang suci. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan tayyiban. Sa'idan tayyiban ay turaban tahiran. Bertayamumlah kalian, kata Allah, dengan debu yang baik, maksudnya debu yang suci. Jadi tidak boleh menggunakan debu yang najis, ya, debu yang mutanajis atau debu yang musta'mal. Harus debu yang suci. Misalnya debu yang debu yang najis itu debu yang sudah bekas dikencingi hewan atau kena kotoran hewan, maka debu tersebut tidak sah untuk dipakai tayamum. Kemudian yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan, debunya bukan yang musta'mal. Jadi tidak boleh atau tidak sah kalau debunya yang digunakan adalah debu musta'mal. Debu musta'mal itu yang seperti apa? Jadi debu musta'mal itu adalah debu yang menempel di wajah setelah diusap ketika bertayamum, yang masih menempel atau yang sudah berguguran dari wajah atau dari tangan setelah usapan tayamum. Itu yang musta'mal. Adapun tempat kita mengambil debu, ya, tempat kita mengambil debu itu tidak musta'mal. Jadi kalau seandainya sesudah mengambil debu yang pertama, lalu untuk mengusap wajah, lalu kita ngambil lagi debu yang kedua untuk mengusap tangan, boleh di tempat yang sama, tidak harus pindah ke tempat yang lain, karena hukumnya tidak musta'mal. Yang musta'mal adalah debu yang ketika diambil lalu diusap ke wajah, yang melekat di wajah, itulah yang musta'mal, atau yang setelah diusap lalu dia berguguran, itu yang musta'mal. Tapi tempat pengambilan debu tadi itu tidak musta'mal. Maka kalau seandainya tempat tersebut
dipakai oleh lebih dari satu orang, hukumnya sah. Atau dipakai oleh satu orang dan berkali-kali dia pakai untuk tayamum, maka hukumnya sah. Nah, jadi yang mustakmal adalah debu yang menempel di wajah atau tangan ketika diusap tayamum, atau yang berguguran dari wajah dan juga tangan. Kemudian syarat selanjutnya, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Debunya tidak tercampur dengan tepung atau yang semacamnya. Jadi debunya yang khalis, yang murni debu, tidak bercampur dengan lain. Debunya tidak campur dengan pasir, debunya tidak campur dengan tepung, debunya tidak campur dengan semen, ya, tidak campur dengan bedak. Walaupun sedikit, walaupun debu itu bercampur dengan benda lain sedikit saja, tetap ya hukum tayamumnya tidak sah. Jadi harus ketika tayamum menggunakan debu murni, debu tidak bercampur dengan yang lain. Debu itu ya pokoknya serbuk tanah yang kita temukan di mana saja, bisa di tanah langsung atau yang sudah menempel di benda-benda, ya, misalnya debu yang menempel di mobil, debu yang menempel di kursi, yang menempel di dinding, boleh kita pakai untuk tayamum asalkan itu betul-betul debu, ya. Karena sejatinya yang nempel di benda-benda itu adalah serpihan tanah yang dibawa angin kemudian dia nempel di benda-benda tersebut. Jadi boleh dipakai untuk tayamum. Kemudian syarat selanjutnya wa ayyaqsidahu, ya, syarat selanjutnya wa ayyaqsidahu, yaitu menyengaja, ya, menyengaja mengambil debu itu untuk diusapkan ke wajah. Jadi ada kesengajaan ketika memindahkan debu ke wajah. Beda halnya seandainya ada orang yang berdiri, kemudian ada angin yang membawa debu lalu menerpa wajah dan tangannya, lalu langsung dia usapkan wajah dan tangannya dan dia niat tayamum, maka itu tidak sah. Jadi harus ada kesengajaan dia ambil debu untuk dia pindahkan ke wajah. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbataini. Ketika tayamum hendaknya dia mengusap wajah dan tangannya dengan 2 kali pukulan, maksudnya 2 kali pengambilan debu. 2 kali dia menepuk tempat dia mengambil debu. Tepukan yang pertama dia ambil untuk mengusap wajahnya, tepukan yang kedua dia ambil untuk mengusap tangannya. Jadi harus minimal, ya, dia mengambil 2 kali, ada 2 kali proses pengambilan debu. Tepukan yang pertama, pengambilan yang pertama untuk wajah, pengambilan debu yang kedua untuk tangan. Maka tidak sah kalau hanya sekali pengambilan debu, meskipun bisa dia itu mengusap wajah dan tangannya dengan 1 kali pengambilan debu. Misalnya dia menggunakan kain yang lebar, dia tepukkan kain itu ke tanah, lalu bagian salah satu sisi kain itu dia usap ke wajahnya, lalu di sisi lain dia usap tangan kanan dan sisi lain dia usap tangan kirinya, maka itu tidak sah hukumnya karena dia hanya mengambil 1 kali, hanya ada 1 kali pengambilan debu. Jadi syarat sahnya tayamum harus ada 2 proses pengambilan debu, 2 kali proses pengambilan debu. Kemudian syarat selanjutnya wa yuzilan najasata awalan. Ketika ingin bertayamum harus menghilangkan najis yang ada padanya terlebih dahulu. Jadi tidak sah kalau seandainya masih ada najis di badannya dia langsung tayamum, maka hukumnya itu tidak sah. Beda dengan wudu. Kalau wudu, meskipun kita masih ada najis di badan kita, kita langsung wudu kita tetap sah. Tapi tayamum berbeda. Kalau tayamum, jika ingin bertayamum, pertama yang kita harus lakukan adalah membersihkan najis kita dulu yang ada,
ya kita bersihkan baru kemudian bertayamum. Kalau tidak dibersihkan maka tayamumnya tidak sah. Ya. Meskipun di situ ada perbedaan pendapat ya masalah ini ya masalah harus menghilangkan najis dulu sebelum bertayamum, itu ada perbedaan pendapat. Kata Imam Asy-Syarqawi, kalau seseorang itu tayamum sebelum menghilangkan najis, maka menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab ini, tayamumnya tetap dihukumi tidak sah. Nah, ini pendapat ini yang diikuti Imam Romli dan juga pengarang kitab Safinatun Najah ini. Tapi berbeda halnya dengan wakila, dan ada pendapat lain, tapi pendapat yang tidak muktamad, pendapat yang kalau qil ini biasanya lemah. Pendapat yang tidak muktamad bahwa tayamum yang seperti itu tetap dihukumi sah. Artinya meskipun dia belum menghilangkan najis yang ada pada badannya, dia langsung tayamum tetap dihukumi sah. Ini pendapat ini diikuti oleh Al-Imam Ibn Hajar. Ya, jadi ada khilaf dalam masalah ini. Tapi yang muktamad ya tetap yang muktamad kalau ingin tayamum harus menghilangkan dulu najis yang ada di badannya. Kemudian syarat selanjutnya wa ay yajtahida fil qiblah qablahu. Ketika ingin tayamum harus berijtihad dulu dalam menentukan kiblat sebelum bertayamum. Jadi kalau mau tayamum cari tahu dulu kiblatnya di mana, baru setelah itu tayamum. Karena kalau dia langsung tayamum sebelum menentukan arah kiblat, maka hukum tayamumnya tidak sah. Ya. Jadi pendapat yang aujah seperti itu. Pendapat yang aujah, kalau dia belum menentukan arah kiblat maka hukumnya tidak sah. Tapi kata Imam Asy-Syarqawi, pendapat ini, pendapat Ibnu Hajar ini, salah satunya adalah pendapat Ibnu Hajar itu adalah dhaif. Jadi menurut beliau Imam Syarqawi, tayamum itu tetap sah ya, yang penting sudah masuk waktu sholat meskipun sebelum dia itu berijtihad untuk menentukan arah kiblat. Jadi ini ada perbedaan juga dalam ulama Syafi'iyah. Nah, kemudian syarat selanjutnya dalam bertayamum wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamumnya itu harus dilakukan setelah masuk waktu. Jadi kalau tayamum sebelum masuk waktu sudah tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Ya. Misalnya dia tayamum mau salat zuhur, belum masuk waktu salat zuhur dia sudah tayamum terlebih dahulu. Ya, lalu ketika masuk waktu salat zuhur dia langsung salat dengan tayamum yang dia lakukan sebelum masuk waktu salat tadi, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena tayamumnya juga dihitung tidak sah. Jadi kalau mau tayamum ya tunggu masuk waktu dulu. Sudah masuk waktu baru boleh tayamum. Beda dengan wudu. Kalau wudu meskipun belum masuk waktu sholat kita sudah boleh wudu. Ya, misalnya sekarang jam 9 kita berwudu, nanti masuk waktu sholat zuhur kita tidak wudu lagi karena wudu kita belum batal. Kita boleh langsung sholat dengan wudu kita yang sebelum masuk waktu sholat zuhur tadi. Nah itu kalau wudu. Kalau tayamum tidak boleh. Kalau tayamum, karena tayamum ini adalah taharah darurah, ya, maka harus setelah masuk waktunya. Karena kalau belum masuk waktunya maka tidak bisa dikatakan darurah itu. Jadi syaratnya harus tunggu masuk waktu sholat dulu, baru dia itu bertayamum. Kemudian syarat yang terakhir dari tayamum, syarat sahnya wa ayyatayammama likulli fardhin. Hendaknya dia bertayamum untuk setiap kali salat wajib. Maksudnya satu tayamum hanya bisa dipakai untuk satu salat wajib saja. Ya. Misalnya masuk waktu salat zuhur, dia tayamum, dia salat zuhur. Nah, kemudian masuk waktu sholat asar,
dan tayamumnya belum batal, maka bagaimana? Tidak boleh dia langsung sholat asar dengan tayamum yang tadi dia sholat zuhur. Kalau dia mau sholat asar, dia harus tayamum lagi. Kalau dia make yang tadi itu tidak sah. Ya, jadi satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat wajib. Kalau sholat sunnah bebas, banyak, boleh berapa saja. Satu tayamum boleh dipakai untuk sholat sunnah berapa saja. Ya, dan boleh dipakai untuk hal-hal yang lain yang mengharuskan berwudu. Ya, maka boleh satu tayamum itu misalnya dipakai untuk megang Quran, dipakai untuk apa misalnya yang lain. Tapi kalau untuk salat wajib hanya satu tayamum, hanya boleh satu salat wajib. Kalau wudu lain, kalau wudu ya satu wudu boleh dipakai lebih dari satu salat wajib, yang penting belum batal. Ya misalnya sebelum zuhur kita berwudu, setelah berwudu masuk waktu zuhur kita sholat, nanti masuk waktu asar wudu kita belum batal, pakai lagi wudu yang tadi. Lalu masuk waktu maghrib masih belum batal wudu kita pakai sholat dengan wudu yang tadi lagi. Boleh, bahkan 5 waktu itu pakai satu wudu boleh kalau memang bisa, dia itu tidak batal wudunya. Itu beda wudu dengan tayamum. Tayamum tidak boleh, satu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat wajib saja. Jadi itu 10 daripada syarat sahnya solat dari kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.